Bakar-bakar uang, cuci uang. Literally, dua kalimat ini sekarang menjadi kenyataan. Benar-benar uang ini dicuci, benar-benar ini uang dibakar dengan api, bukan bakar-bakar uang ala perusahaan startup. Ini yang terjadi di tengah corona outbreak yang sudah memakan korban meninggal dan juga laporan kasus positif yang semakin tersebar banyak sekali dan juga meningkat. Uang kertas pun saat ini berpotensi nanti ke depannya ketika corona outbreak belum mereda bisa ditinggalkan karena corona. Kita bahas ini himbauan dan anjuran. Sekali lagi kalimatnya adalah himbauan dan anjuran khususnya dari Badan Kesehatan Dunia WHO, bukan pelarangan. Bahwa uang kertas banknotes yang biasa kita pegang ini mempunyai potensi yang paling besar dan salah satu bisa dijadikan sebagai transmitter bagi penyebaran virus. Kita tahu virus dari pneumonia seperti flu dan juga corona ini tidak menyebar lewat udara tetapi lewat droplet, cairan ludah yang keluar dari bersin, batuk, kemudian cairan air mata dan apapun yang keluar lewat cairan droplet yang keluar dari manusia yang terinfeksi tadi. Ini adalah himbauan dari WHO, Badan Kesehatan Dunia tentang uang kertas. Dan ini langsung direspon dengan cepat hampir merata ke seluruh 100 negara saat ini mengenai kekhawatiran bahwa virus ini bisa menyebar cepat melalui peredaran uang kertas. Kita tahu benda mati berupa uang kertas atau banknote ini peredarannya perpindahan dari satu tangan ke tangan sangat cepat dan sangat mobile sekali. Bahkan dalam hitungan detik uang beredar di dunia ini memang perpindahan dan sirkulasinya tidak bisa dihitung. Sepersekian detik sudah berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain. Ini dikhawatirkan oleh WHO kalau kita harus lebih berhati-hati. Ini tidak disarankan atau tidak dilarang menggunakan uang kertas, tapi disarankan lebih hati-hati dalam memegang uang kertas dan perlakuan kita akan uang kertas. Maklumat ini dikeluarkan di 8 Maret 2020 bahwa ada potensi besar virus tadi bisa menempel di permukaan banknotes atau uang kertas yang sering kita gunakan untuk transaksi sehari-hari. Ada kemungkinan COVID-19 bisa berpindah tangan lewat uang kertas karena kita tahu karena faktor iklim dan sebagainya virus ini ternyata begitu menempel lewat droplet tadi ya, cairan yang keluar dari tubuh manusia yang terinfeksi, sekali menempel di sebuah permukaan benda mati ini ternyata bisa bertahan hidup beberapa lama di sana. Apalagi kalau kita tinggal di iklim dengan udara yang sejuk cenderung dingin, ini virusnya bisa bertahan lebih lama di benda mati termasuk uang. Ini yang dikhawatirkan virus dan bakteri yang menempel di permukaan tadi akan dengan cepat tertukar dari satu tangan ke tangan lain dan bukan tidak. Medianya adalah salah satunya uang kertas yang paling rawan. Dia anjurkan untuk melakukan pembayaran non tunai agar lebih aman. Tetapi WHO selalu menggarisbawahi bahwa kami tidak melarang atau menghentikan pemakaian uang kertas. Tapi ternyata diterjemahkan berbeda oleh beberapa negara yang tersebar di dunia ini terkait dengan anjuran dan juga apa maklumat yang sudah dikeluarkan oleh WHO mengenai potensi COVID-19 bisa tersebar lewat benda mati seperti uang kertas. Kita awali dari sumber di mana pandemi dari COVID-19 ini berasal. China, ini yang kita bilang tadi, uangnya dicuci. Jadi cuci uang ini on a literal sense, benar-benar secara harafiah dicuci dengan teknologi tinggi. PBOC, bank sentral yang ada di negeri tirai bambu China ini membersihkan uang dengan cara dicuci dan menggunakan medium ultraviolet, sinarnya dengan suhu yang sangat tinggi. Ingat, hati-hati, tadi virus ini kalau ada di daerah dengan iklim atau udara yang sangat dingin bisa bertahan hidup lebih lama. Jadi dengan suhu tinggi ultraviolet uangnya dicuci oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Bank Sentral China. Bank Sentral China atau PBOC, People's Bank of China juga menganjurkan dan meminta untuk mengembalikan uang kertas yang beredar berasal dari zona merah. Ini adalah daerah-daerah yang paling rawan beresiko tinggi dari laporan-laporan COVID-19 berasal dan juga sebaran paling banyak di negeri China. Bank Sentral China meminta uang kertas yang beredar dari zona merah tadi segera dikembalikan dan ada report yang sangat terstruktur dan rapi di sana. Sehingga uang-uang tadi dikembalikan, akhirnya disterilkan untuk dikembalikan lagi ke para pengguna uang di negara tersebut masyarakat. Dan tidak tanggung-tanggung, tidak hanya disterilkan. Bagi Bank China, menurut perspektif mereka kalau uang ini memang benar-benar ternyata terdeteksi bakterinya paling tinggi atau berasal dari daerah utama zona merah dari penyebaran virus COVID-19 akan dibakar karena berpotensi
terkontaminasi sudah lebih parah. Dibakar benar-benar, dimusnahkan, dan mereka akan tentu saja mencetak sejumlah uang yang sudah dibakar tadi. Ini secara harafiah ada pembakaran dan juga pencucian uang di negeri tirai bambu. Negeri berikutnya Korea Selatan, kita tahu juga ini banyak sekali laporan kasus yang datang dari Korea Selatan. Bank Sentral Korea langsung menghentikan sirkulasi uang kertas dalam waktu 2 minggu sambil mereka menantikan seperti apa progres berikutnya dari penyebaran wabah COVID-19 khususnya di negeri ginseng Korea Selatan ini. Ada juga sama seperti tirai bambu, mereka membakar sebagian besar uang kertas untuk bisa membatasi penyebaran virus, khususnya uang kertas yang didetek atau tadi ya ada report mereka bisa trace back dengan kecanggihan teknologi dari bank sentral tadi. Uang ini berasal dari zona paling rawan penyebaran COVID-19 di negeri ginseng. Dibakar dan juga bahkan dihentikan saat itu juga sirkulasinya dalam waktu 2 minggu paling tidak selama wabah ini masih terus mengganas. Di Prancis, Paris, Museum Louvre ini sudah tidak menerima pembayaran tunai selama wabah ini masih mengganas. Tidak ada pembayaran uang tunai, tidak ada yang uang tunai bisa masuk ke beberapa tempat-tempat wisata utama khususnya di kota Paris, dan ini sudah dimulai dari Museum Louvre. Kalau Anda ke Prancis juga sekarang gerai-gerai di sana, coffee shop dan sebagainya, bahkan malah hanya menerima pembayaran kartu kredit saja. Ini pun kartu kredit diprioritaskan kartu kredit tanpa tanda tangan. Jadi sedemikiannya ya, mereka menghendaki pembayaran non tunai tanpa kontak seperti sama sekali yang dianjurkan oleh WHO meskipun tidak dilarang penggunaan uang tunai. Masih ada pertanyaan juga nih dari negara Inggris misalnya. Karena Bank of England, BOE, tidak serta-merta menerjemahkan tadi dengan melakukan hal serupa kebijakan. Karena BOE, Bank of England, Bank Sentralnya Inggris Raya mengatakan tidak hanya uang kok. Dan uang ini bukan berarti ditempatkan di resiko paling tinggi. Karena droplet atau cairan tubuh manusia yang terinfeksi tadi bisa menempel di benda mati apapun. Meja, kemudian permukaan handle di dalam kereta, di dalam taksi, pesawat dan sebagainya. Sehingga BOE mengatakan belum perlu diambil tindakan setegas membakar uang atau mencuci uang sebagaimana yang sudah dilakukan beberapa negara. Begitu maklumat dari WHO tadi keluar. Jadi Bank of England tetap bersikukuh belum akan melakukan pembakaran ataupun pencucian uang secara literally tadi ya. Amerika Serikat pun juga belum mengeluarkan statement seperti apa begitu ada maklumat WHO. Amerika Serikat ingat uang mereka ini spesifik juga. Tidak hanya murni dari kertas tapi juga ada campuran kainnya. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan kalau uang kertas dolar Amerika Serikat greenback yang kita pegang dan menjadi kiblat mata uang lainnya ini apakah juga cukup aman. Tapi Amerika Serikat yang jelas belum ada statement apapun. Mengingat juga ini bahan baku utama dari dolar Amerika Serikat ternyata tidak murni kertas. Tetapi ada campuran kain di sana untuk greenback. Di Louvre tidak menerima pembayaran tunai. Ada pertanyaan juga mengapa apakah dengan pembayaran non tunai berarti dengan demikian lebih aman. Karena kalau kita pembayaran digital pun menggunakan gadget seperti ini, ternyata HP kita pun ini paling rawan terkena droplet. Kalau tidak kita bersihkan juga akan menjadi percuma kalau kita tidak menggunakan pembayaran digital. Ini adalah uang beredar di Indonesia bahwa kita masih terjaga cukup baik. Bahkan bankir-bankir yang ada di tanah air mengatakan belum ada perubahan kebijakan kaitannya dengan pasokan dan ketersediaan uang tunai yang ada di Indonesia. Bahkan kalau kita lihat uang beredar di Indonesia dalam arti luas ini ya, istilahnya M2 ini mengalami peningkatan di Januari 2020 naik di 7,1% secara year on year dibandingkan Desember di 6,5%. Jadi kita juga belum ada statement, bahkan uang yang beredar dalam arti luas di tanah air di Indonesia juga semakin bertambah. Yang jelas ini menjadi peringatan dan juga reminder buat kita semua bahwa hati-hati penggunaan uang kertas mungkin juga harus mulai kita lebih perhatikan. Cuci tangan yang jelas sesudah Anda memegang banknotes atau uang kertas. Maka mari kita jaga kesehatan kita bersama.